Jamaah Islam yang dirahmati Allah, waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, dari sebelah sini. Wah, bapak-bapak mewakili kaum minoritas. Mas, silakan maju, Pak. Boleh, Pak, izin. Masya Allah, boleh minjem mic-nya, Ustadz. Ustadz Maulana Habib Usman boleh maju. Silakan, Pak, perkenalkan dirinya, madep ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Bapak namanya siapa? Oh iya. Iya. Nama saya Munif dari Jamiah Tabaruk Al-Azhar Cirebon. Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Muif ya. Ini Pak Ustadz ya? Pak Ustadznya ya? Iya. Kiai. Oh, Pak Kiai, Masya Allah. Pimpinan pesantren. Masya Allah. Silakan Pak Kiai mau nanya apa? Baru-baru ini saya ada kabar, ini kisah nyata, ada orang baik, orang soleh, yang ngurusin musola, jujur orangnya, tapi sering dikata-katain sama orang, gitu. Ya benernya aja sering disalahin, apalagi salahnya gitu. Terus ada juga yang ngata-ngatain ini, dia ya termasuk menurut masyarakat itu curang, tapi dia hidupnya lurus-lurus aja. Baik-baik, makmur-makmur aja. Makmur maksudnya. Jualan wifi ya lancar. Waduh. Ini ada balik apa nih cerita itu, ada plot twistnya Allah apa nih gitu ya? Ya plot twist Allahnya bagaimana kalau seperti itu. Masya Allah. Jalannya. Pak Kiai bentar, dari Ustadz Maulana dulu yang jawab, silakan Ustadz. Yang bertanya tidak lebih, pokoknya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena dia kenal kisah nyata. Dia kenal orangnya. Dan dia adalah kiainya. Iya, yang ditanya belum tahu, belum kenal lagi. Belum kenal aku. Iya. Tahu nggak? Buat semua ini jadi pembelajaran pertanyaan dari Pak Kiai tadi, pimpinan pesantren. Tahu nggak? Kertas putih, kain putih lebih mudah kelihatan kotorannya, nodanya dibanding yang kain yang hitam. Kenapa? Karena bisa jadi Allah mensucikan, Allah bersihkan dia. Tapi jangan terlena ya kepada orang-orang menganggap saya aman, saya kaya, walaupun saya jahat, tidak sholat. Tapi bisa jadi itu adalah istidraj. Bisa jadi itu adalah bentuk, maaf ya, bentuk diberikan atas apa yang dia mau, tapi nanti jadi jebakan untuknya. Jadi buat kita, maaf, kenapa? Buat kita ini, Mas Fadli, buat orang-orang yang merasa dirinya, maaf, lebih aman-aman, justru kita lebih waspada. Ciri-ciri orang yang selamat, ciri-ciri orang yang ustul khatimah, apa itu? Ketika dia merasa banyak kesalahannya, banyak dosanya, sehingga dia mau memperbaiki diri. Tapi hati-hati, orang yang merasa aman-aman aja, bisa jadi Anda terlena, sehingga menyebabkan dirinya terlena dengan kemaksiatan, sehingga dia lupa untuk ibadah. Ya, saya pertanyaan dalam hati kecil saya gini, kenapa orang itu kok sirik padahal hidupnya udah bagus, sama orang yang ngurusin masjid lagi? Kenapa dia pengen nguasain masjid? Atau bagaimana sih ceritanya itu? Gini. Mau tahu nggak? Kenapa itu? Mau tahu nggak? Mau. Orang yang suka bangun masjid itu tidak pernah komen dengan saldo masjid. Oh iya. Tapi yang tidak pernah nyumbang nanya terus, mana saldonya? Berapa saldonya sekarang? Berapa saldonya sekarang? Pertanyakan sama dia, berapa sumbanganmu? Nggak ada kan? Iya. Ngapain kau tanya? Tepuk tangan dong Bu. Nah, pengalaman pribadi kayaknya, sabar ya. Iya. Silakan ditambahkan Bib. Motor Bib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, dikasih belum tentu disayang. Disayang belum tentu dikasih. Saya punya anak gak bisa berenang, usianya 2 tahun. Kedalaman kolam renang 2 meter lebih. Dia nangisnya, saya gak kasih. Karena saya juga gak bisa berenang. Karena membahayakan anaknya. Ketika saya punya anak usia 4 tahun atau 6 tahun, jago berenangnya, saya kasih. Karena dia bisa berenang. Berarti apa maknanya?
Kalau Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya dan berkehendak sesuai dengan kehendaknya karena tahu porsinya dan dia bakalan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baiknya, Allah pasti jaga hamba tersebut. Kalau Allah kasih misalkan dia uang 10 juta, tapi Allah tahu dia ke arahnya kepada kemaksiatan, Allah sayang sama dia. Nggak akan dikasih sama Allah uang 10 juta itu. Dikasih sedikit-sedikit. Agar apa? Agar dia selamat. Ada misalkan seandainya mereka guru ngaji, masih nyicil duitnya. Buat bayar apa? Buat bayar kontrakan. Buat bayar motornya, kreditan dan lain sebagainya. Hidupnya susah. Tapi kita lihat ada orang korupsi. Ngambil yang bukan haknya. Duitnya banyak, kaya raya, mewah. Tapi gak sholat, gak ibadah. Kita lihat tadi hamba Allah yang soleh, dia sholat ibadah. Ingat, dikasih belum tentu disayang, disayang belum tentu dikasih. Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwasanya Allah lah yang ngasih kita yang terbaik dan Allah yang lebih mengetahui. Kalau kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah langkah dan jalannya. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, maka kita akan celaka dan kita akan binasa. Oleh karena itu, pahamilah ayat Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Masya Allah, tuh dengerin Ustadz. Disayang itu belum tentu dikasih, dikasih itu belum tentu sayang. Masa Bib, kayak Pak Kiai, Ustadz Maulana mau naik motor gede. Saya bilang jangan Ustadz, naik motor yang kecil aja. Jangan. Nggak nyampe Saya kaki. dikasih, pakai ngambek lagi. Pak Kiai, makasih banyak Pak Kiai, Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaannya, tepuk tangan buat Pak Kiai, boleh duduk Pak Kiai. Pakai air bajunya bagus. Oh iya. Habib, di depan aja Bib. Pak Kiai silakan duduk. Masya Allah, terima kasih banyak. Ustadz Syam, Habib Nabil boleh maju ke depan. Nanti buat jamaah Islam itu indah ya. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan mendengarkan nasihat subuh dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Hidup ini memang penuh dengan plot twist. Dimulai daripada ayatnya Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang engkau tidak senangi itu yang terbaik untukmu menurut Allah. Yang tidak kau senangi itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.